Baik. Jadi kalau kita melihat perkembangan itu cukup menakutkan. Kalau di pramodern ada faith, di rasio ada apa? Rasio dan mind itu yang di modern, ya. Rasio atau your mind, ya, pikiranmu. Kalau di posmo apa? Subjective Feeling. Ayo bahasa Kristennya apa? Yang sering kalian dengar. Aku merasakan Tuhan hadir. Aduh saudara, saya sungguh merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Aduh, saya betul-betul bulu rumah saya berdiri. Tuhan hadir melewati kita. Waduh, saya tuh bersuka cita Tuhan betul di tengah-tengah kita. Itu bahasa tiap hari kalian dengar kan? Dan kalian aminkan kan? Halo? dulu, Pak. Amin, amin. Nah itu lagi. Emang kalau kamu nggak ngerasa Tuhan nggak hadir apa? Tuhan hadir sebelum kamu rasakan. Karena Tuhan itu mendahului, bukan ngikutin. Ngeri ya? Kalau dalam pramodern absolutism, Tuhan itu absolut ya. Kalau di modern relatif. Tuhan dan aku dan Tuhan. Ya tadi itu aku tahu, aku percaya. Kalau Tuhan masuk akal, aku percaya. Kalau kosmo, nihilism, nothing, nggak ada apa-apa itu. Semua tentang siapa? All about what you want, you can. Maka sekarang pendeta kayak dukun udah mirip nih. Tolak bala, tolak putu, ya kok putu, kok bala ditolak. Tolak bangkrut, tolak miskin. Buset. Tolak angin betul lah ya. Sama tolak peluru. Bagaimana bisa miskin ditolak? Cuma satu, kamu harus kerjanya apa? Kerja keras. Ya rajin kerja keras. Jujur. Bagaimana sih kalau bisa didoain langsung tolak miskin? Bagaimana sih kemudian itu mesti diomongin dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu yang harus hati-hati. Semangat agama di dalam hal ini pramodern itu spiritual. Kalau dalam modern itu kultural. Agama jadi apa? Jadi budaya. Kalau di posmo, religiositas mistis, artinya gini. Kita kayak ibadah, yang magis itu yang mistis itu tadi. Tadi pagi aku bangun, aku berdoa 2,5 jam. Waduh, aku merasakan dialog dengan Tuhan, nah gitu-gitu tuh. Kalau dalam ininya bahasa kejawen, kayak kejawen gitu. Ngeri ya? Oh di kebaktian kami ada ini, ada itu gitu. Ya. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Semangat agama, ya pramodern, ibadah. Kalau modern ibadah itu berubah jadi apa? Ya, kayak pertemuan dulu tuh. Makanya nuansa ibadah mulai berkurang. Udah kayak main, wah, kalau di posmu apa? Udah lebih gila lagi entertainment. Ayo, ada ini aku puji Tuhan ya, waduh. Betul-betul kita nggak tahu lagi ibadah ngapain sih? Nggak ada khusyuknya. Khotbah ngejok terus. Nggak ada itu lagi ya pengakuan 500 ribuan nih, nggak perlu itu. Yang main musik itu nggak penting tuh, mau bener kayak mau lain baru apa enggak, yang penting apa? Jago. Udah bener-bener panggung itu panggung, ya panggung sandiwara deh kalau saya mau tahu gitu. Jadi menakutkan sebetulnya. Tapi memang itu yang terjadi. Ngeri ya? Nah mau kemana di gereja nih?
Masih mau tanya Pak, dari perkembangan modern ini ada perkembangan pemikiran ini pramodern, modern. Menurut pandangan Bapak tuh bagaimana terjadi kejadian sekarang? Menurut dia, akhirnya juga yang mana yang baiknya, maksudnya bukan yang baik, maksudnya bisa mensinkronisasi jadi sesuatu dari pramodern jadi modern maupun postmodern. Ini kalian harus pahami, ini pergerakan zaman yang kita lagi baca. Bagaimana Alkitab hadir di tiap zaman, mengatasi tiap zaman, gitulah. Maka kalau kita bilang tadi orang hanya bicara subjektif, feeling, ini semua, itu nggak begitu, kita lawan dong. Nah, tapi bagaimana kita mau menghadirkan Alkitab yang kuat, solid, kalau kita sendiri tidak ngerti banyak Alkitab, nggak ngerti realita ini, lalu kita ikut-ikutan gereja sana gini, kita ikut begini. Maka saya bilang tadi gereja udah kebanyakan hanyut tanpa sadar loh. Jadi bilang pengikut New Age atau Posmo mana mau deh. Malah pendetanya bilang kita harus melawan Posmo, padahal dia sudah Posmo. Itu kejadian. Nah, kenapa kita belajar begini? Gimana ngadapin supaya kita tahu ini gini. Oh, ini model Posmo nih, kita nggak boleh begini. Tapi kita juga nggak bisa menafikan semua. Wah, ini nggak beres gitu. Nah, jangan naik juga. Di gereja misalnya kita band nggak ada yang salah dengan band. Tapi kalau band itu jadi segala-galanya jadi salah. Ayo, tapi kita pilih juga lagunya seleksi. Tuh nyanyi nggak seenak lu tuh, lo bisa lompat-lompat jingkra-jingkra misalnya. Nanti dulu. Dinamika kan penting. Ayo, tapi jangan kebablasan. Saya tahu khotbah menyenangkan telinga orang, tapi kalau saya lakukan itu kan gawat. Saya nggak mau pengkhianat kebenaran. Saya khotbahkan khotbah yang mestinya, tapi kuping orang sakit dengarnya, nggak enak juga. Capek juga mesti mikir itu kan. Kemarin saya baru ketemu teman saya, kita baru nonton kemarin acara di TV, kita lagi diskusi, susah juga ya dipahami ya. Terus saya bilang, bukan itu yang susah dipahami, jemaat sudah terlalu jauh kecemplung ke bawah. Sehingga yang kita ngomongin kayaknya hebat banget gitu kayaknya, padahal sebetulnya standar kita apa? Buat saya itu rendah. Nah, apa maksudnya? Tapi buat yang bawa keblinger tinggi, kenapa? Karena kita terjunnya udah terjun bebas nih, tapi nggak merasa terjun bebas. Lalu pendetanya yang disuruh terjun bebas juga ngikutin ke bawah. Ya saya nggak mau dong, nangkap maksudnya? Saya nggak bisa menyenangkan kamu balik ke atas. Tapi kalau saya paksa gitu mungkin ada yang balik 10 orang. Yang 1000 tetap di bawah, ayo enak mana? Jemaat 10 atau jemaat 1000? Hah? Enak mana? 1000. Sok jago lu 10. Jelas enak 1000. Tapi kamu mesti apa? Terjun ke bawah. Mau. Tapi itu benar apa salah Pak? Salah. Ya nggak mau dong salah Pak. Ya lu di atas. Ya Pak saya mau di atas. 10 loh. Gengsinya hilang ya. Itulah pilihan. Sekali lagi saya bilang ini, saya tahu market ini. Saya tahu cara mainin pasar ini. Gimana mainin emosinya, naikin turun, bikin rame. Waduh di sini semua itu. Tapi itu ketakutan saya. Di sini tadi Bapak jelaskan mengenai perkembangan pemikiran dari mulai modern, dan postmodern. Itu berarti ada pergeseran nilai. Yang ingin saya tanyakan bagaimana antisipasi untuk anak-anak yang lahir pada zaman postmodern ini. Mereka kan tidak mengalami yang ke belakangnya. Mereka nggak ngalamin, emaknya yang ngalamin. Emang saya ngalamin zaman bahula ya? Enggak lah. Ya maksudnya anak-anak itu kan Nah itu makanya dibilang tadi. Kalau bilang ngalamin, emang saya ngalamin zaman pramodern? Ya enggak, saya produk modern. Tapi saya tidak boleh tenggelam di modern itu kan. Tanpa harus menjadi orang pramodern. Masa saya, modern itu mobil, gak usah pakai mobil, kan nggak begitu. Nah itulah tugas kita belajar dan mengajar generasi kita. Makanya dikatakan dalam kitab Ulangan, ajarkanlah anak-anakmu ulang berulang kali. Akulah Tuhan Allahmu bla 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 dan seterusnya. Di gereja mesti diajar. Tapi ternyata gereja menjadikan sekolah minggu pun pusat entertainment. Anak-anak senang. Ya senang itu anak-anak produk Posmo kok. Ya cocok.
Lalu dalam cocok itu dipikir berhasil. Memang berhasil secara kuantitatif tadi. Secara kualitatif kita gagal. Tapi kalau kita majukan kualitatif tadi, mungkin anak-anak boring, nggak suka. Gawat ya? Makanya dibilang, aku mengutus kamu seperti apa? Domba tengah-tengah serigala. Ini situasi ini. Itu yang sering gak disadari gereja. Kalau orang cuma melempar gereja, bakar gereja, gampang itu. Ya. Karena apa? Kalau gereja dibakar, kita cenderung lebih tekun, lebih berdoa sungguh kan. Kalau itu musuh gampang itu, malah menolong itu orang Kristen bertumbuh walaupun secara fisik hancur. Yang repot ini posmu ini nyaman, nikmat. Semua sepertinya kita dapat diberkati Tuhan, kaya raya dan seterusnya. Padahal bukan itu panggilan kita. Tapi kalau kita ngomong ya persislah seperti si Yohanes berteriak-teriak, orang heho-heho aja semua. Memang berat, seperti Nuh kan. Ayo bangun Bahtera, gila loh, hujan kagak apa kagak, orang semua bilang dia gila. Pada bikin pesta kawin apa, ya Nuh mulai ngikut juga, lama-lama stres juga ngikut Tuhan ya. Tuhan ini memang betul mereka yang gila atau gue yang gila. Tapi karena ketaatan dengan Tuhan dia bikin perahu tanpa tahu untuk apa. Mau dipakai di mana nih perahu? Mana pernah dibayangkannya ada air bah begitu? Kita hanya tahu cerita air bah sesudah peristiwa itu kan? Mana kita ngerti lagi? Nah tiap kita di zaman kita begitu. Jadi anak Posmo ini, anak-anak yang lahir sebagai produk Posmo akan seperti Posmo, tergantung bapak emaknya. Posmo juga kan? Maka anak guru orang tua kan banyak bawa anaknya ke sekolah minggu mana dibawa anaknya? Ke sekolah minggu mana? Yang anaknya happy. Bodoh amat di situ pengajarannya benar apa salah. Anaknya happy aja. Anaknya seneng kan udah kan? Itulah orang tua yang gak bertanggung jawab. Ternyata dunia kita dipenuhi orang tua yang gak tanggung jawab ini. Waduh makin matang lah. Gereja pun dalam rangka ngumpulin anak ya sudah. Ngeri loh. Jadi kalau tanya bagaimana kita nggak ada, ya itulah tanggung jawab kita, makanya kita ada di kelas begini. Ya. Tapi balik lagi tadi, berapa yang belajar begini? Selalu sedikit. Ya gampang ya. Makanya kita bilang perlunya kehati-hatian. Ya. Kalau saya bikin seminar keluarga, cepat langsung penuh. Apalagi pakai 2 tumpang tangan kan, pemulihan keluarga. Beger semua langsung datang. Padahal pemulihan keluarga kan bukan 2 tumpang tangan, kelakuan lu berubah. Kan gitu kan, konsep hidup berumah tangga yang harus berubah. Gak bisa lagi self-center, hanya menyayangi diri. Saya ini kan pasanganmu, kan begitu. Tapi kalau itu kan, aduh berat, suami saya ini, istri saya, semua orang beribut kan. Menganggap suaminya salah, istrinya lain payah dan seterusnya. Tapi itu kenyataan hidup. Nah jadi tantangan yang kita hadapi menyiapkan anak-anak ini sekarang ini lebih berat. Anak-anak saya latih bicara, khususnya yang kedua, ketiga, misalnya mereka ada interest ini. Apalagi yang laki misalnya, saya ajarin apa itu posmo, apa ini, apa ini itu, supaya dia paham. Dia kan iya, aduh wah gila tadi khotbah pendeta di tempat posmo banget. Dia bisa nangkep. Karena kita ada kasih ciri-cirinya. Kalau nggak ada juga bisa melanjutkan. Anak saya misalnya nonton dulu, saya kan masih SD kelas 2 kan, Hong Kong Ghost itu kan. Terus saya datang pas dia lagi nonton Sabtu pagi gitu. Kami pagi-pagi nggak sekolah, nontonnya mau film hantu. Ini bagus pak. Lah, hantu jelek aja, hantu jahat aja ditonton. Papa salah, papa nggak tahu sih ini hantu yang baik, ini nggak semua jahat. Lalu kaget dong saya. Nah di Hong Kong Ghost itu kan biasa kan, ada setan putih, setan hitam. Waduh, ini anak gua kacau nih. Tapi dia kelas 2 SD. Saya mesti dampingin selesai nonton dia, oke lah dia hasil nonton, dia nonton. Kan selalu ada hantu yang nggak bisa pulang itu kan, kalau namanya Hong Kong Ghost ya. Tubuhnya belum dapat ketemu segala macam lah. Jadi dia ngerantau. Belum lagi film ghost itu kan baik hantunya kan.
ngajar penjahat. Hebat nggak kalau di film di Posmo itu setan pun jadi baik. Malaikat bisa iseng. Ada malaikat kemarin Mikael datang kan, ini katanya paling top, paling tinggi, gua semua perempuan doain nama dia. Pergi ke kota mana perempuan dekat tidur di hotel, buset jadi pendeta. Apa malaikat gitu deh. Tapi itu ada gambaran geblek itu. Bikin semuanya jadi kacau balau sampai kita nggak tahu lagi standarnya kan. Nah anak-anak nge TV percaya dong itu benar kan. What you see is the truth. Apa yang kau lihat itu kan kebenaran. Nah, itu asumsinya Posmo. Padahal yang dilihat itu kan rekayasa namanya. Selesai itu saya mesti ngomong sama anak saya. Ada setan baik. Jadi itu film benar apa enggak? Ya benar film. Tapi ceritanya ya bikin siapa orang? Ceritanya bisa dibikin-bikin dong. Iya. Jadi kalau dia bilang setan itu baik, menurut kamu benar nggak? Iya enggak sih. Kayak nggak rela gitu katakan. Udah nonton filmnya, udah gila ya. Jadi saya bisa nangkep pengaruhnya itu berapa persen? Itu anak-anak. Nah kalau orang tua petantang-petantang sibuk cari uang ini itu kan sekarang gitu. Anaknya diabaikan, ya siap-siap aja mana itu nanti berantakan. Tapi kalau berantakan jangan ribut. Maka tugas di sekolah minggu berat. Kecuali sekolah minggunya apa-apa. Asal. Ya, ini perlu hati-hati. Ya. Di Kristen kan ada di dalam dinamika teologi ini ada banyak pikiran-pikiran yang tertulis. Kalmak misal ngomong tentang agama adalah candu. Terus tadi ada death of God, teologi bahwa bagaimana kalau Tuhan dibunuh maka segala sesuatunya akan berjalan lancar. Seringkali gereja kalau saya lihat dalam tanda petik naif gitu, dia memahami pemikiran orang langsung diinternalisasi, langsung dikenakan dengan konteksnya, termasuk langsung ke konteks Alkitab. Padahal pemikiran-pemikiran seperti itu kan berawal dari konteks masyarakat waktu itu. Misal Kalmak gitu, mengomentari bagaimana orang-orang Puritan waktu itu yang hanya cuma berdoa dan beribadah tapi malas bekerja. Makanya seolah-olah menganggap bahwa agama itu membuat umatnya terlena. Makanya itu dibilang candu. Terus yang berteologi itu konteksnya adalah bagaimana perang awal mula perang dunia, awal mula Hitler membunuh orang Yahudi. Itu sepertinya pemikir namanya melihat bahwa kalau nggak ada Tuhan maka nggak ada umat pilihan, seperti yang dikumandangkan di sini. Kalau nggak ada umat pilihan kan nggak ada klaim umat Tuhan, kan nggak ada radikalisasi terus langsung kepada pembunuhan. Artinya memahami konteks pemikiran itu bagi saya sih penting gitu Pak. Jadi kita nggak hanya memotong ini salah, ini karena tidak sesuai dengan teologi. Alangkah bijaknya kalau menurut saya pikiran-pikiran Ilona ini dipakai semacam otokritik bagi gereja, bukan lantas dilawan salah. Menurut Bapak ini? Itu memang salah pada dirinya. Sebagai otokritik, jangan juga lupa gereja juga memang salah pada dirinya. Tapi tidak berarti karena gereja salah maka yang bicara itu dalam salahnya jadi benar. Nangkap nggak? Penjahat nih ngomong, dia habis nyolong nih. Orang itu salah tuh, gereja itu nyolong tuh. Betul sih memang gereja itu nyolong. Salah dong ya? Salah gereja, tapi dia salah nggak? Dia juga salah, jangan jadi benar hanya karena itu salah. Yang dia tunjuk salah itu betul tuh salah, tapi dia juga salah. Nah yang jadi repot, kemampuan analisa kita terhadap semua kasus. Tidak satu, kalau bahasa Indonesia bilang apa? Tidak ada asap kalau nggak ada api kan? Pasti ada apinya baru ada asapnya. Reaksi-reaksi ya yang muncul seperti dikatakan oleh Kalmak candu masyarakat. Memang ada kebenaran kesalahan gereja kok.
Karena membuat masyarakat itu sebetulnya hanya mengiyakan itu sebetulnya apa yang dikatakan oleh pemimpin. Lalu mereka tidak lagi mampu membuat satu koreksi terhadap pemimpin. Yang kedua, bagaimana pemarah sebetulnya yang lebih sadis lagi, umat itu mesti datang ke pendeta lah, mesti minta pengampunan lah, minta apalah supaya hidup, kan kira-kira begitu. Sehingga jadi kayak kecanduan. Kalau nggak pakai apa? Klien kan kalau nggak ditumpangin pendeta, gelisah gitu loh. Memang kayak candu bener. Nggak ada yang salah dengan si Karl Marx. Tapi bukan berarti si Karl Marx bener. Nangkap? Karena Karl Marx orang ateis. Sehingga kritik dia adalah kritik dari perspektif yang salah. Tapi kritiknya itu sendiri apa? Betul. Jadi tidak bisa membuat si Karl Marx jadi benar hanya karena kritiknya benar. Karena memang dia sendiri berangkat dari prasosok posisi pikir yang salah. Maka dia mau meniadakan apa? Agama. Makanya dia Karl Marx jadi ateis. Agama itu nggak ada, jadinya dibuang. Itu yang jadi salah sama dia. Memang salah agamanya, koreksi, ayo, penting itu kita kerjasama. Tapi sorry dong, jangan bilang nggak ada agamanya. Sama seperti Karl Marx mengkoreksi kapitalis. Tuan tanah itu apa, itu nggak beres, apa segala macam. Lalu dia buat apa? Sosialis. Ternyata sama aja. Lu kritik kapitalis, tuan tanah. Lu bikin sosialis, cuma ganti kok. Kalau tuan tanah satu, di sini biro. Partai kan? Di sini monopoli, di sini oligopoli. Cuma di sini penguasa satu orang, di sini banyak orang. Tapi tetap aja ada yang dikuasai. Makanya muncullah perintah komunis itu kan. Milik bersama kan? Harta rakyat, harta siapa? Pemerintah. Kapan mau diambil? Bisa, itu komunis. Bisa nangkap? Akhirnya si Karl Marx menciptakan sosok monster baru di samping kapitalis. Ya sama aja gitu loh. Nah, begitu juga Nietzsche tadi. Sehingga sebetulnya ketika klaim bangsa pilihan jadi perang jadi gini, apakah kemudian jadi damai? Enggak juga. Karena dengan semangat Ubermans yang justru dibicarakan oleh Nietzsche, lahirlah Hitler. Yang justru mau membangun Jerman Ale itu Jerman Raya. Nah jadi kalau kita lihat di dalam konteks secara keseluruhan, kritik mereka itu konstruksinya betul. Ya. Dan gereja harus terkritik karena itu. Tapi tidak dengan serta-merta kita bisa ngambil posisi baik Nietzsche maupun Karl Marx. Karena memang salah posisi dia. Nah seni memandang Alkitab di dalam pertumbuhan perkembangan zaman itu sebetulnya menuntut kita itu jadi musuh baru misalnya buat si Karl Marx ya, tapi musuh barunya gereja juga. Nangkap nggak? Kita nggak bisa kencet selalu. Ini Karl Marx kelayan sama gereja. Marx lo salah, gereja lo salah. Datang dua-dua nyerang kita balik. Enggak? Si Karl Marx nyerang kita, gereja juga nyerang kita. Walaupun dalam hati si gereja mungkin dia serang, tapi masih mending si Bigman masih percaya gereja gitu kan? Si Karl Marx gila nih si Bigman ternyata percaya gereja, tapi masih mending dia dilangkap pikiran gua. Tapi nggak pernah bisa jadi satu. Itu sebab kekristenan yang murni, di mana dia hadir tidak mungkin tidak terjadi ledakan. Pasti ada ledakan. Itu sebab analisa kita itu jadi tajam. Tidak membenarkan satu atau mendamaikan keduanya. Benar adalah benar, salah adalah salah. Dan itu selalu mempunyai konsekuensi yang berat. Jelas ya? Nah, karena itu tidak ada sebetulnya memang kalau kita lihat para pemikir baik Karl Marx, Friedrich Nietzsche itu orang-orang Kristen semua, produk gereja semua yang kecewa pada gereja. Dan memang kekecewaan mereka bisa kita mengerti loh, betul. Ada argumentasinya ya. Tapi pelarian mereka yang kita nggak bisa ngerti. Kenapa lu jadi Tuhan yang lu salahin? Hanya gara-gara gereja gini, pemimpin begini, umat begini. Kok jadi Tuhan yang salah? Kok jadi Alkitab yang salah? Nah, makanya kita belajar. Orang Kristen bisa salah nggak? Bisa. Pendeta bisa salah nggak? Bisa. Gereja sebagai organisasi bisa salah nggak? Bisa. Alkitab bisa salah nggak? Alkitab jadi salah karena apa? Berapa penafsir menafsirkan tentang bentuk teologi itu sebenarnya satir aja. Apa? Dalam konteks satir, jadi kayak orang
Kalau bilang apa sih? Kebalikannya gitu. Gini, orang ini yang jadi terjadi ya, ketika orang menafsir begitu pun ada presupposisinya. Coba melihat si Karma, si Nietzsche, lalu melihat itu apa yang benar pada dirinya, ngerti? Lalu coba merijus bahwa sebetulnya dia tidak seperti itu tuh. Dia maksudnya gini, otokritik buat gereja gitu kan? Nah, yang saya bilang tadi, oke, ada kebenarannya, tapi nggak perlu kemudian kamu merijus begitu, karena dia juga menuliskan Kristus itu mental hamba, mental Buddha, bukan mental leader. Ya. Dan secara predik Nietzsche pun pada akhirnya, memang dia confusing. Kalau kita mengconnect kan mesti connect semua kan, nggak bisa satu pikirannya kita tangkap, tapi keseluruhan kan ya. Akhirnya kan dia memang mati juga gila, hidup dalam cinta segitiga. Dia sendiri orang tidak berdaya. Dalam hidup realnya Nietzsche, sejak kecil ditinggal bapaknya, dibesarkan emaknya sama neneknya, sama saudaranya lah di rumah itu, saudara perempuannya. Hidup terus, jadi anak mami. Sering sakit-sakitan, kemudian jadi pemikir, menulis. Waktu nulis tinggal sama asistennya, 2 asistennya, 1 laki 1 perempuan. Dia jatuh cinta sama asisten yang perempuan, tapi asisten perempuan bilang, tapi kau juga cinta sama yang kami udah pacaran sama yang satunya lagi, asisten yang laki. Hanya juga segitiga. Nah, ketidakberdayaan Nietzsche sebetulnya, ini psikologi ya, membuat dia berteriak begitu loh. Sebetulnya ekspresinya itu ekspresinya dia. Tidak puas terhadap realita, kok Tuhan begitu, Tuhan ngomong kosong nih gitu kira-kira. Lalu dia lihat memang gereja perilakunya brengsek. Muncullah, ini kan memang enggak, kalau mau itu cara psikologi lagi, gejolak batin dia. Tetapi yang saya bilang tadi, ini Nietzsche, ini gejolak batinnya, ini realitas sosialnya, oke udah ya. Lalu dia membuat sebuah pemikiran. Nah pemikirannya ini kita mesti lihat ANSI sebagai sebuah pemikiran, mesti dipilah dulu nih. Kita udah ngerti nih bahwa dia sebetulnya frustrasi dengan hidupnya, maka disebut satir tadi. Ya. Jadi ketika dia frustrasi dengan realita itu, dia mau menciptakan power yang absolut. Cuman satu power itu, no God. Karena dia ngalami kalau God itu ada, ngapain hidup gua begini? Si melankolik yang mau jadi jagoan ini, ya bikin. Tapi yang saya bilang tadi itu latar belakang tulisan dia kan ya. Tapi pengaruh tulisan itu sendiri ketika nanti diterjemahkan sama si Hitler, Hitler kan di posisi si Nietzsche itu loh, nangkap. Pikiran itu dipakai Hitler lalu menciptakan Jerman Ale, Jerman Raya, Uberman, Superman, bunuh semua Yahudi perang ajar ini kan gitu kan. Coba kalian lihat impactnya. Ini kita mesti lihat terus nih. Nanti ini akan dipakai lagi oleh Niccolo Machiavelli, seorang filsuf dari Italia. Maka Pak Harto itu sudah disebut Machiavellis. Maka Machiavellis ini mengatakan tentara adalah kekuatan utama. Alasannya kalau you punya power baru ciptakan damai. Kalau mau ciptakan damai, gampang. Buat perang untuk menciptakan apa? Damai. Kalau kamu tentaranya jago, kamu kalahkan satu orang, kan gak jadi perang lagi kan? Orang ini takut melawan. Itu logikanya. Semua ini pengaruh Nietzsche-nya ini ada. Nah ini orang yang suka lupa. Sehingga kita tidak bisa menafikan juga dengan mengatakan itu sekedar sakit. Bukan itunya. Tapi pengaruh pikirannya ini apa ya? Karena memakai pikiran sini-sini bisa macam-macam. Nah makanya kita mesti menyorot dengan teliti. Ke arah mana dia? Betul kebencian dia kepada gereja. Realita yang ada di Eropa membuat dia menulis teologi itu kan. Tapi teologi sebagai sebuah produk pemikiran ini bahaya nih. Karena ini bisa keluar sebagai sebuah produk pemikiran jatuh kepada orang yang tidak punya latar belakang seperti Nietzsche. Bisa ngerti? Maka sekedar menafikan lagi kalau kita bilang itu cuma gini, kita jangan gitu. Nah itu yang kita bilang tadi. Kalau bicara aspek personal, kita ngerti. Kalau buku itu nggak punya pengaruh. Faktanya buku itu udah punya pengaruh di dunia. Ya, jadi ini kritik bagus pada gereja. Tapi ingat kita juga mesti mengkritik gereja tanpa harus seposisi dengan Nietzsche. Nah itulah susahnya kita ini. Gereja salah, tapi nggak berarti kita posisi siapa? Nietzsche.
Ini Ci, gue ngerti mas lo, tapi lu juga gak bisa begitu kan? Pisaunya ini mesti tajam setengah mata. Ya. Nah maka banyak orang-orang sekolah ataupun student ataupun pembelajar sekarang, kita one way mengikuti pikiran si A, mengikuti pikiran si B, lalu tenggelam. Nah coba kita dengan teliti keluar dari perdebatannya si Nietzsche dengan zamannya. Ini Nietzsche, ini gereja. Kita keluar nih, gitu ya. Baru lihat dua-duanya. Tanpa ada keberpihakan, ya salah tetap salah. Dengan perspektif apa? Alkitab. Alkitab melihat gereja ini salah gereja ini. Lu Tuhan, tapi lu kurang ajar juga sih. Bikin orang jadi kayak apa kan gitu kan? Sehingga kita marah. Ya. Tetapi sebaliknya kita lihat Nietzsche salah juga. Karl Marx pun begitu. Sehingga dia menjadi anti terhadap agama, ateis. Nah, jadi kritik yang benar itu harus kita pegang. Tapi yang salah harus dibuang kan gitu kan? Sehingga kita harus membedah gereja yang dikritik, tapi membedah si Karl Marx yang mengkritik, ataupun si Nietzsche yang tugas kita dua bedah, dua pasien. Mereka satu pasien, kelahi-kelahi. Kita begitu datang, dua pasien langsung. Ya. Nah makanya pemikiran-pemikiran beginilah perlu kejelian. Sehingga bagaimana Alkitab itu hadir di lingkungan orang yang mana nih? Komunis, lingkungan apa? Kita mesti betul-betul jeli. Maka saya bilang tadi, kita kan dibantai dua sisi. Memang gereja PMD sejarahnya nggak bisa dibantah. Sama kayak Pusmo sekarang. Gereja ini udah jadi pusat. Ya. Tapi kritik terhadap gereja sekarang lahirnya apa? Halo? Kritik terhadap gereja sekarang lahirnya apa? Dulu lahir si Nietzsche, si Karl Marx begitu ya. Sekarang lahir apa? Free thinker. Enggak lah, gue sih agama apa aja sama aja, yang penting apa? Jangan nyolong, jangan bikin susah orang, bantu orang susah. Ih, keren ya. Tapi kan jangan gara-gara dia keren lalu kita ikut-ikutan free-thinker, gak perlu lagi ke gereja, kan gak begitu dong. Artinya maksudnya ya. Tapi dia betul itu, kritiknya itu. Gereja ini ribut, bangun gedung ya, gak akan nolong orang. Kritiknya sih betul. Makanya sekarang free-thinker pertumbuhannya jauh lebih cepat dari apapun juga. Gila kan? Sama ketika karismatik mengkoreksi gereja. Pertumbuhan karismatik itu luar biasa, 3 kali lipat. Belum pernah ada pertumbuhan sebesar itu dalam sejarah gereja. Dalam waktu 100 dekade gitu ya. Bisa gila. Karena apa? Kritik terhadap gereja. Cuma sayang, begitu pendeta yang dikritik, nggak penuh puasa gini. Pendeta yang ini berpuasa dalam bentuk yang berbeda lagi, lebih gila lagi. Nah, jadi gereja-gereja mainstream dikritik, tapi yang ini nongolnya gila-gilaan. Jadi memang ya, kalian harus perhatikan ketika mau jadi benar, gak mudah. Kamu gak bisa memilih satu sisi saja. Ya. Jadi kamu mesti belajar benar dari banyak aspek. Makanya kita sadar apa? Kita mesti pegang prinsip apa? All truth is God truth. Semua kebenaran Allah. Bisa kepake di mana-mana itu. Ada si A, si B, si C, si C. Agama Hindu, Buddha, ada. Kebenaran-kebenaran itu semua setuju kan? Agama Buddha juga melarang mencuri kan ya? Agama Islam melarang mencuri, Kristen juga melarang mencuri. Itu bukan ajaran agama, ajaran Tuhan, kebenaran yang Tuhan katakan, yang direkam dalam Alkitab. Ternyata agama lain punya juga. Oh, terus gacor. Kenapa? Karena manusia, apapun agamanya, pendiri agama apapun itu ciptaan siapa? Segambar serupa dengan Tuhan. Tapi sudah jatuh dalam dosa, gambarnya rusak. Sehingga kalau orang itu dibesarkan di lingkungan berbudi baik, nah jadilah seperti Siddhartha Gautama, Muhammad dan seterusnya. Konghucu, Lao Tzu, Mencius, itu orang-orang hebat di zamannya berpikir. Warna kekristenannya kental setengah mati. Nah jadi kalau kita belajar gitu tuh makanya menarik ya. Hebat. Konghucu itu juga luar biasa. Tapi jangan lupa Konghucu tidak pernah mengajarkan agama sebetulnya. Dia filsafat kan. Sehingga ketika jadi agama Konghucu dalam pergerakan kemudian agak membingungkan juga. Tapi sudah jadi satu pergerakan besar. Agama apa? Konghucu. Dianggap orang-orang Cina semua yang Cina murninya ya agamanya Konghucu.
sebagiannya Buddha. Nah, maka itulah kita melihat sejarah lalu mengurai atau pemikiran latar belakang yang benarnya yang tidaknya ini tugas bedah kita gitu ya. Kita lanjut di dalam semangat agama tadi. Pramodern itu aku dan Tuhan, kalau modern aku dan sesamaku karena pertemuan tadi ya. Kalau di posmo aku dan aku. Ya. Betul-betul semua berpusat all about you, all about me. Dunia itu kalau di dalam pramodern itu lokalisasi ya. Modern jadi apa? Federalisasi makin besar. Posmo globalisasi. Dunia ini cuma desa kecil. Dulu negara itu kan kampung si A, kampung si B kan udah terbatas itu. Indonesia ini berapa kerajaan dulu nih? Lalu menyatu kan? Kalau pramodern ada darat, ada laut kan? Itu dunianya itu. Naik sampan, naik perahu lah itu kan. Begitu modern apa? Darat, laut sampai ke udara. Di posmo gelombang cahaya, udah dunianya udah bukan darat laut itu udah biasa itu. Udah main gelombang, main tahun cahaya, waduh udah makin gila ya. Radio itu gimana dikirim gelombang? Kalau pramodern itu gambarannya kalau di kita itu Nusantara ya kan? Modern apa? Dirgantara. Telepon ke Amerika, telepon kemana, nggak ada lagi. Bisa nyebrang semua. Tapi posmo apa? Mayantara. Muka orang bisa kalau di Amerika sana. Lihatnya di komputer. Kita pakai handphone 3G pun bisa lihat muka orang yang ngomong sama kita kan? Sama-sama 3G, gedebuk-gedebuk di sana ngobrol kita. Telekonferensi, mukanya kelihatan. Nah, jadi ini yang kita mesti lihat. Bagaimana pergolakan-pergolakan perkembangan pemikiran itu terjadi dan bergerak. Makanya kita mesti lincah membawa Alkitab itu, menerjemahkan Alkitab itu di mana? Di zaman yang kita hadapi ini. Zaman yang sulit ini. Sengit ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Saya mau bertanya Pak. Tadi Bapak mengatakan bagaimana Alkitab ini menjadi familiar bagi kita. Memang prosesnya belajar. Caranya bagaimana? Cuma satu. Mesti ngerti Alkitab itu, memahami Alkitab itu, dan dua bukan cuma Alkitab itu, dunia yang kita tinggalin. Dunia ini kayak apa, bagaimana? Misalnya kalau kalian tanya saya tentang Indonesia ini, saya familiar sekali dengan kasus Indonesia. Saya familiar sekali dengan kecurangan ini, makanya saya ribut, gelisah, kejengkel, kesel gitu. Lihat kemunafikan. Tapi kalau yang cuma dengerin dia ngomong di pidato apa sih seneng-seneng aja. Menteri-menteri ngomong kan seneng-seneng aja. Buat saya logikanya udah asbut semua. Jengkel karena tahu dan mau tahu. Ini penting. Tahu dan mau tahu. Kalau mau tahu juga susah. Makanya kita bilang, orang lihat kita oke-oke, gila loh, kita gawat merawan. Muka-muka aja 2014 nanti. Jangan sampai out of control. Lalu ada chaos. Ya. Sekarang Pak Presiden agenda pemikirannya udah nggak ada lagi setahun ini, bukan Republik ini lagi dibikin. Gimana menyelamatkan dinastinya? Supaya kalau dia turun, dia nggak dihabisi. Persis seperti Pak Harto mau deket-deket turun. Dulu sangat dekat dengan orang Kristen misalnya, belakangan dia tinggalin semua. Dia dekat ke Muslim yang tadinya banyak ditangkap, radikal ini gitu misalnya kan. Hanya menyenangin hati orang, supaya nanti kalau dia sudah pensiun nggak digangguin. Dia lupa mahasiswa yang ganggu dia. Mana bisa lo senengin semua orang? Ya, kamu ketemu jenderal, ketemu ini, ketemu itu. Rakyat kecil itu ngamuin. Tinggal tunggu aja kan gitu kan. Nah kalau kita datang, kita melihat, kita ngerti. Gak nangkap. Oh ini politik begini, ini bakal begini, bakal begini. Kita tahu. 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 Kita ta
Ya. Menarik sekali Pak belajar Bible ini. Mana dari awal kita udah lihat Bapak udah jelaskan bagaimana mengenai kanonisasi Alkitab. Kemudian terbentuknya Alkitab juga ada berbagai sudut pandang dari ortodoks, liberal dan neo ortodoks. Kemudian juga ada berbagai sumber kritik sampai dengan terakhir mengenai perkembangan pemikiran sampai dengan postmodern. Di satu sisi kita lihat ada pergeseran nilai pada postmodern, juga di satu sisi juga gereja banyak berdominasi, kemudian banyak pemahaman penafsiran yang berbeda-beda. Tadi Bapak jelaskan bahwa kita harus lincah untuk menerjemahkan Alkitab ini di zaman yang global ini. Pertanyaan saya, bagaimana Pak upaya-upaya yang harus dilakukan atau apa parameter yang harus dipakai untuk melakukan ini tadi, semua ini, supaya tidak terjadi penyesatan atau kebenaran dalam Kita nggak mungkin tidak ada penyesatan. Karena Tuhan Yesus juga udah bilang, memang harus ada penyesat, tapi celakalah yang menjadi penyesat. Sekarang bisnis kita adalah bagaimana menjadi orang yang berbicara sebanyak-banyaknya tentang kebenaran. Itu aja dulu. Jangan mimpi kesesatannya habis, nggak habis sampai Tuhan Yesus datang. Okay? Maka itu Yesus datang makin dekat. Harus kita sadari kompetisi kita ini apa? Berjalan waktunya. Maka satu hari kalian lalui tanpa do nothing itu ya, nggak berbuat apapun, hilang. 2 hari hilang, 3 hari, sebulan, setahun, buang waktu sebetulnya. Tuhan Yesus makin dekat kan, minimum kematian kita makin. Maka pertama adalah bagaimana self control yang harus kita bangun ketika kita sadar untuk memakai waktu dan kesempatan yang ada. Ya. Sehingga dengan demikian kita belajar dan terus belajar juga untuk bukan hanya belajar, menyuarakan apa yang kita belajar. Kebanyakan belajar nggak pernah bersuara juga gak ngerti-ngerti. Iya kan? Jadi kita belajar dan menyuarakan apa yang kita pelajari itu, supaya orang mendengar, mengerti, memahami. Nah, dari kita belajar dan menyuarakan apa yang kita pelajari itu terus lagi bergerak. Oke? Sampai lagi nanti kepada apa? Bagaimana terus kita menumbuh kembangkan keilmuan kita itu. Ya. Sehingga dengan demikian makin hari, makin dipahami, makin dimengerti. Nah, barulah kita mulai menyuarakan. Dan terjadilah interaksi entah lewat media tulis, media apa. Nah, coba mulai, kalian mulai aja sekarang. Mau masuk ke jaring chatting, kayak mana yang paling gampang yang bisa masuk kan? Kalau chatting kan lebih mudah, nyemplung dulu. Tulis apa yang mau kalian tulis, latih terus. Dan itu mesti terus menerus. Kepada keluarga, ngobrol apa. Simpel saja sih, jangan dibikin ribet. Ya, kita mulai melatih dari diskusi kan nanti kita bisa tahu juga. Dia nanya kita nggak bisa jawab, belajar lagi kan kita terus tuh. Tapi bagaimana kita bisa tahu kalau kita nggak tahu? Tanpa diskusi ya nggak pernah tahu. Kita hanya tahu kita nggak tahu, kalau ada orang nanya kita nggak bisa jawab, baru kita tahu kita nggak tahu. Kalau nggak kita pikir kita udah tahu semua. Padahal kita nggak tahu pertanyaan apa yang bisa muncul. Ya, jadi itu mesti dilakoni. Jelas ya? Nah, repotnya memang di dalam perjalanan kita itu, Alkitab dengan realita itu sepertinya makin jauh. Problem. Makanya kalau tentang relevansi Alkitab di masa kini itu di mana ya? Kita punya waktu perputarannya sangat cepat. Bukan berarti satu hari, satu malam itu sudah nggak 24 jam, tetap 24 jam kan? Tapi kalau dengan berbagai kegiatan dan segala macam, cepatnya setengah mati. Yang kedua, perputaran waktu yang cepat itu juga ditambah dengan informasi kan. Jadi memang saya bisa pagi di mana, siang di mana, malam di mana. Saya baru pulang Pak. Tadi saya dari Hongkong, terus pagi saya pergi. Ya, tadi saya makan siang di Singapura. Terus Pak ini baru balik Pak, baru nyampe Jakarta, terus meeting bla 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 kita makan. Nah, saya tidur dulu Pak, besok pagi saya mau jalan lagi. Waduh, kayaknya gila ya, bisa ke tempat-tempat lain. Teknologi memungkinkan perputaran jadi menggila. Belum lagi tadi pertemuan dengan orang di Amerika, tapi lewat teknologi tadi. Tempat pun perubahan yang hebat, makanya tempat tadi. Kamu di mana? Di Amerika, aku di Indonesia, bisa ketemu nggak kita? Kalau satu di Amerika, satu di Indonesia, bisa ketemu nggak?
Bisa Telekomplek tadi misalnya. Jadi yang disebut tempat itu udah bingung. Bisa nggak kita ngobrol dari sini ke rumah? Ini gampang amat, tinggal telepon. Tapi tempat kita sama nggak? Beda. Jadi saya nggak perlu pulang lagi buang waktu. Jadi waktu saya lebih cepat, tempatnya berubah sekali. Padahal sebetulnya rumah saya ini ya sekolah apa kantor ya kantor, tapi bisa terkomunikasikan. Dulu ada yang ketinggalan, misalnya kita pulang ke rumah kan. Sekarang telepon orang rumah suruh antar. Nggak terganggu kerjaan. Nilai di dunia ini kehilangan arah. Jadi self oriented, betul-betul self oriented. Celakanya gereja juga ikut, mati nggak? Gaya hidup itu adalah pemuasan diri, makanya dugem, entertainment itu adalah usaha yang nggak mungkin bangkrut. Ya, jadi kalau kita bikin dugem, entertainment, judi itu pun sudah bagian dari itu sekarang. Nggak akan bangkrut itu. Jadi kalau kalian mau sukses, jadilah pengusaha-pengusaha. Buka pelacuran, naik klub, bar, ya ngedugem gitu, nggak bakal bangkrut. Gila ya. Nah, ketika kemudian terjadi persaingan, tinggal gila-gilaan. Akhirnya di tiap bar nanti, tempat kita barnya pakaian nantinya seksi-seksi. Satu lagi, bukan seksi, di sini pakai bikini. Ntar besok datang lagi sini nggak pakai pakaian. Gila ya. Kalian kalau lihat dunia malam sekarang, bengong kita, gendeng loh. Ya, pemuasaan diri betul. Di Amsterdam itu ada di airport itu kalau kita keluar, ada iklan dulu. Jangan pulang dulu sebelum Anda menenangkan diri. Maksudnya penawarannya pelacuran. Jadi dari airport ke pelacuran dulu, tenang baru pulang ke rumah. Gendeng nggak? Gila cara berpikirnya. Tapi terjadi. Ngeri ya? Itu dunia kita sekarang. Nah karena itu Alkitab itu harus dibawa. Tapi faktanya memang gue ini stres ya. Kalau gue pergi ke sana ke naik klub atau apa, langsung apa? Tenang, hilang stresnya. Alkitab apanya? Doa juga kan jawab Tuhan. Mati nggak? Kalian mau bilang apa? Ya. Keluarga kasih menjadi kewajiban. Keluarga itu kan kewajiban ekonomi tinggal kan. Suami ngasih nafkah istri, ya udah. Tapi ya sudah di rumah juga gua ya. Spiritual berubah menjadi material. Nggak bicara iman lagi kan. Angka, data, fakta. Tuhan jadi apa? Manusia. Nggak usah bawa Tuhan, ini tentang kita. Waduh, menakutkan. Sistem iman menjadi rasio atau kemudian menjadi rasa. Dari pramodern tadi ke modern ke postmodern. Sehingga rumah itu hadir beda. Sekarang gini, kalian coba perhatiin. Waktu kalian anak-anak sama sekarang punya anak atau punya cucu, sudah kita bilang, beda nggak pola keluarga? Nah, kalau dulu bapak kita ketok meja kita takut nggak ya? Semua langsung diam. Sekarang kita ketok meja sampai beku, kita anak-anak mesti lawan. Kok bapak gitu? Kok mama gitu? Mana ada orang anak dulu mau berani papa kok gitu papa? Wah habis lah itu. Berubah loh. Orang bilang dulu teriak sekali beres, sekarang berkali-kali pun gak ada yang mendengar. Dulu saya ingat kalau saya belajar guru saya, ya, langsung saya naik semua lagu malam kudus sudah. Yucap. Saya berubah tuh naik pergi ke Jakarta sekolah. Alamak, guru pun dilawan. Sekarang udah lebih gila lagi. Nggak ada dulu guru kencan sama murid misalnya. Murid berani lawan guru, nggak ada itu. Dulu bilang jangan ketemu guru di sekolah, kita lagi jalan ke kota istilahnya kan. Guru lewat, ngumpet semua kita supaya nggak kelihatan. Sekarang Eva, Bu, anak-anak sambil ngopi. Pak, Ibu, kurang ajar nggak? Anaknya minum di Starbucks, gurunya nggak bisa mampir, dijaga kecengkuh. Gila, edan, geblek, aneh. Tapi itulah perubahan, kita nggak bisa berhenti.
tinggal kita bisa naik sepeda, misalnya kita bilang yang nggak berani pakai sepeda lebih bagus dari sepeda guru. Sekarang gurunya naik motor, muridnya naik mobil. Tapi perubahan itu radikal, rasa respect itu udah berubah kan? Ada apa ya? Tadi itu pola didik, dulu orang tua cukup waktu kan, berangkat jam 3, setengah 4 sampai rumah tuh kan, ngomong sama anak sampai malam, makan malam. Kita mah nggak ada makan malam di luar ya. Ingat banget tuh, makan pagi orang tua mesti kasih, ayo berangkat sekolah kau, tuh dia pergi. Malam udah pasti satu rumah kumpul semua. Sekarang, buset kan? Sekarang saya di rumah aja ini, anak saya belum ada satupun yang merit, tetapi nunggu kumpul di rumah saya juga nggak tahu. Malam minggu siang, udah betul-betul kita mesti manfaati. Minggu siang makan bareng, minggu malam makan bareng lagi, minggu Sabtu udah 3 hari itu Sabtu minggu dah 4 terus deh. Kalau kan ada lagi, kita kapan lagi kita mau ngobrol? Ya. Sehingga kadang-kadang kalau kita di rumah tuh seharian misalnya kalau mau di rumah, waduh mau ngapain? Anak-anak pada pergi, sepi jadinya rasanya, jadi aneh sendiri. It's a life. Berubah ya formatnya. Dulu nggak ada kekosongan gitu. Mau anak kuliah, mau anak apapun, malah masih kumpul. Sekarang kaki jadi panjang kan. Karena naik motor, naik mobil. Dulu kan kita naik bus kota. So, mau lari kemana? Pulang kemalaman habis kita dimarahin. Sekarang nggak ada lagi sih pulang. Bisa-bisa jam 12 malam. Kalau dia nonton misalnya kayak Java Jazz anak-anaknya 1:30 pagi. Memang habis acaranya begitu. Jadi kalau dipikir-pikir dah makin ribet gitu. Di Eropa sekarang kalau bikin acara-acara nonton film bareng atau apa tahu bikinnya jam berapa? Kalau malam minggu jam 11 baru mulai. Pulang jam berapa anak dari gereja? Jam 3 pagi. Gendeng ya? Maksudnya apa? Supaya jalan atau jangan kemana-mana kan? Ini memang mengerikan ya. Karena itu perlunya menjaga keseimbangan ya secara kontinu dan konsisten. Alkitab bilang manusia bukan hanya hidup dari apa? Roti, tapi dari firman juga. Nah karena itu Alkitab menjadi amat sangat penting. Membalas, tapi jangan jadi munafik baca Alkitab terus lalu anti dunia. Kalau anti dunia bagaimana? Ini mau tinggal di mana? Tapi tidak menjadi duniawi. Nangkap ya? Kita tinggal di dunia, tapi tidak boleh jadi duniawi. Itu dua hal yang berbeda loh itu. Jangan campur aduk. Nah karena itu di dalam hidup kita, aspek hidup yang memerlukan keseimbangan itu ya, spiritual, mental, moral, intelektual itu penting sekali ya. Nah bagaimana tuh nanti ini bergerak lagi ke pola kedua, bagaimana kita sosial, ya edukasi di dalam kaitan itu semua ya. Ini kalian tambah dulu ya. Tambah dikit dari itunya ya. Nah jadi bagaimana nanti pergerakan-pergerakan itu kita punya dalam hidup kita.
Jadi disinilah bagaimana kita menjalani hidup yang enggak sederhana ini ya. Kalian sampai di situ kan enggak ada kan? Nah, dalam sosial itu kan ada masyarakat, apa semua ini. Bagaimana semua itu harus menjadi perkelahian kita yang sengit itu, dan kita mesti menang. Maka kalau saudara lihat di dalam bagian seperti begini, perkelahian yang kita hadapi dalam hidup ini tidak sederhana kan? Ya. Bagaimana kita berkelahi dan bertanding untuk memenangkan kompetisi. Nah, makanya di dalam pergolakan kompetisi kehidupan, di dalam perkelahian yang kita hadapi tiap hari, ya, disinilah pergumulan itu mesti menjadi pergumulan yang serius. Nah, inilah hidup kita. Spiritual menyangkut religi, agama, ada relasi di sana ya, dengan saudara seiman, dengan rohaniawan, dalam moral, sosial ya. Juga ada urusan-urusan serius di sana. Bagaimana bermasyarakat, ya, dalam hidup politik, bagaimana bernegara, berbangsa dan seterusnya. Intellectual education, bagaimana pendidikan-pendidikan baik yang kita dapatkan secara formal, informal, pemberdayaan diri, dan dalam mental itu menyangkut kompetisi. Hidup ini kompetisi loh ya. Nggak ada orang kasih kita free lalu kita bisa masuk sana. Semua serba bergelut dan bergulat. Karena memang hidup adalah kompetisi yang berat. Kemudian di dalam memelihara kehidupan iman, ya, bagaimana spiritual, moral, mental, intelektual tadi ya. Yohanes 15 ayat 7 bilang, jika engkau dalam aku dalam engkau, apapun yang kau minta Tuhan akan berikan. Itu konteksnya pokok anggur, hidup yang berbuah. Maka dalam spiritual adalah persekutuan relasi pribadi kita dengan Tuhan dan hidup yang berbuah. Di dalam moral ya, kamu yang mencuri jangan lagi mencuri. Itu perubahan kualitas kehidupan. Di dalam mental, sekalipun aku lomba bayang maut, aku tidak takut apa? Bahaya. Keberanian bersama dengan Tuhan. Dalam Amsal permulaan, takut akan Tuhan apa? Permulaan. Gitu. Ya, jadi ini menjadi penting ya. Jadi relasi personal dengan Tuhan dan hidup. Ya, moral kita ya. Perubahan perilaku ya. Mental kita tadi Mazmur ya.
mau tanya sampai sini? Halo, enggak ya? Oke. Jadi bagian-bagian seperti inilah yang mesti kita hadapi dalam kehidupan kita ya. Nah, ini kita mesti pegang di dalam spirit gereja tentang semangat Alkitab itu ya. Gereja itu harus selalu menjadi gereja Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang diperbarui apa? Terus menerus, continue, setia pada apa? Halo? Konten Alkitab. Itu di situ konsisten ya. Dinamis, memahami konteks zaman, kontekstual. Nah ini semangat reform mestinya. Jadi menjawab tiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah-tengah pergumulan kehidupan. Nah, ini menjadi perkelahian sengit kita. Bagaimana berdialog dengan zaman, bagaimana menjawab zaman itu ya. Nah ini yang sesuai dengan firman Allah dan terus-menerus terkoreksi untuk semakin diperbarui oleh firman Allah sehingga menjadi seperti Allah. Sehingga reformasi itu di sini kurang jelas Pak, boleh di kurang jelas apanya? Ini tulisannya kalau sayanya spirit reformasi. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ya, apanya?
Sebagian nggak ini. Hah? Mau dicatat dulu yang sini bukan jelasin. Oh, Dicatat ada sebentar, apa? Pak. Di sini. Oh, black ya dia. Yes. Ganti gambar apa ini bagus ya? Oke, sampai sini ada yang mau tanya karena kita udah close di sini. Kamu isi nyatet ya. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Yang kejar saya mana? Gereja yang diperbarui terus-menerus. Continue, setia pada konten Alkitab, konsisten, dinamis memahami konteks zaman, kontekstual. Ini konteks ini bukan Setiap CT. konten. Udah jelas? Ini maksudnya gereja diperbarui terus-menerus itu maksudnya di sini. Apanya maksudnya gimana? Pada spirit reformasi itu dikatakan gereja yang diperbarui terus-menerus. Di sini maksudnya dalam hal apa ya? Gereja terus diperbarui secara Dalam- terus-menerus. Dalam semua aspek. Contoh konkretnya Pak, Apanya konkretnya? enggak contohnya maksudnya apa? Contoh. Ya makin seperti Alkitab, gereja seperti Alkitab nggak sekarang? Oh, jadi cara penyampaiannya, cara Menjadi makin seperti yang diperintahkan Alkitab. Gereja itu kan bukan cari makan untuk dirinya. Gereja itu bukan membangun istananya. Ya terus menerus dikoreksi oleh Alkitab itu. Hidup kita kan begitu ya. Ini makanya saya bilang tadi kan, hidup sesuai dengan firman Allah dan terus menerus terkoreksi oleh untuk semakin diperbarui oleh firman Allah ya. Sehingga hidup menjadi seperti Kristus. Setiap Oke? Baik, kalau sudah kita close di sini, istirahat sebentar, biasa ya jam 1 kumpul, lalu kalian langsung bagi kelompok. Nanti saya nggak ada lagi di sini. Oke? Bagi kelompok, diskusi yang ini nih. Berapa tadi? peluang 12. Hah? 12-nya James 2. Ya. Nanti kalian baca sendiri ini pertanyaan ini adalah keberatan sebetulnya. Dari James Barr itu seorang penulis, ya dia memang liberal. Tapi bagaimana menjawab keberatan dia itu jadi persoalan. Ya. Nah jadi yang ada dibagi dulu, yang nggak ada suruh mereka nanti kelompok sendiri. Jadi tolong kasih tahu ide rumahnya. Jadi kalian bagi 2 kelompok lah ini, 1 kelompok 4 orang. Ya. Diskusi, lalu jawabannya dibikin. Ya. Jadi tiap kelompok bikin 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi jawaban pertama, jawaban kedua, ketiga, keempat, kelima. Jawaban itu bukan berarti satu baris kata loh itu. Bisa jadi selembar gitu. Itu pasnya cuma 3. Apanya? Cuma 3 menjawab 2 tanya sebab 3 apanya? keilhaman, firman Allah, kewibawaan. Loh ini keilhaman, firman Allah, kewibawaan, fungsi, Fungsinya Nggak ada Pak. kesatuan Alkitab. nggak ada juga. Kok bisa nggak dapat? Itu belum dikopi deh. Empat ini juga. Tapi kan dapat ya tadi ini. Ini sebelumnya. Yang pertemuan ke-12. Yang lain? Sebelum ya. 3 yang sama cuma 3. Oh, ah? 3. Tapi fotokopinya kurang selembar. Fotokopinya. Fotokopinya kurang selembar.
bawah. Kita cuma halaman, Empat ini, Tempat 5 ini. ya 4 sama 5 nggak ada fotokopi. Di situ 1, 2, 3 kosong nggak 4 nih? Emang Maksudnya, ada lembar lagi nih, udah terakhir Pak. kemungkinan kurang lembar kali. Tapi 1, 2, 3 nya penuh kan? Iya. Ya udah nanti, jadi istirahat 12 kurang 10, kumpul 1 kurang 10, langsung bagi kelompok bagi sendiri ya. Namanya mahasiswa udah tahu dong ya. Oke, kita tutup dulu. Siapa yang belum pernah doa lagi nih? Siapa belum? Udah semua? Hah? Udah semua pernah tugas ya? Oke Pak, kembali ditutup Pak. Kami bersyukur pada Tuhan atas anugerah yang kami beri kami sehingga kami makin lebih mengerti akan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan para saudara kami akan berisi hati Tuhan untuk mengisi atau akan mengirim kami ya Tuhan orang-orang ini dan kami juga ingin men-sharingkan dan membagi kelompok untuk membahas tentang Tuhan dalam firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami melakukan kerja Bapak akan melakukan semua ini Tuhan. Kami bersyukur atas semua yang kami melakukan semua ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Yang kalian tulis nanti paper ya. Relevansi Alkitab dalam dunia masa kini. Tulis ya, judulnya itu ya. Relevansi Alkitab dalam dunia masa kini. Itu tema judulnya ya. Nanti bahasanya tentu pertama pendahuluan. Pendahuluan itu menyangkut realita dunia masa kini. Oke, kayak apa gitu. Yang kedua, tantangan-tantangan terhadap Alkitab. Yang ketiga, jawaban Alkitab terhadap tantangan masa kini. Nah, nanti di situ kelihatan masih relevan nggak sebetulnya itu Alkitab. Relevan tahu ya masih apa? Cocok nggak nih yang kita masih bisa pakai nggak nih? Jadi kalian juga mesti jeli kan gambaran nanti kan sudah tadi kan perkembangan pemikiran kan udah tahu kan. Problemnya di mana? Kalian problemkan dengan bahasa kalian, jangan tiru yang di situ. Nangkap ya? Jadi kalian gambarkan dari apa yang bisa kalian gambarkan dengan hari-hari yang kalian tahu dari media bagaimana gitu ya. Nggak, gimana nggak ada kata tidak? Kenapa Pak? Tadi apa ya Pak? Tantangan. Jawaban. Apa? Nomor 3-nya kok. Referensinya dari mana? Jangan tanya aku referensinya dari mana. Kuliah doang apa di luar ada? Lu terserah kalian. Semakin kaya kalian mencarinya, makin hebat kalian makin bagus.